Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Bu Jihan. Kita akan belajar materi kelas 3 semester 1. Tetapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada materi kelas 3 semester 1 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran ke-6. Tetapi kita akan fokus pada muatan pembelajaran PPKN. Nah, seperti apa pembelajarannya? Mari kita mulai. Nah, anak-anak, walaupun pembelajaran harus dilaksanakan secara daring dan jarak jauh, kalian harus tetap semangat dan terus berusaha dan berjuang untuk meraih cita-cita kalian ya. Nah, pada materi kali ini Ibu akan menyampaikan materinya adalah hak dan kewajiban. Nah, kompetensi dasarnya akan Ibu bacakan ya. Yang pertama 1.2 yaitu menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua 2.2 melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kemudian 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Keempat 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, tujuan pembelajaran yaitu 1. Dengan membaca teks Rumahku Bersih dan Nyaman, siswa dapat memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Yang keempat, setelah berdiskusi dengan temannya secara daring, siswa dapat menceritakan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Yang kelima, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang tahu pengertian hak? Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira apa ya hak itu? Dan apa kewajiban itu? Siapa? Ada yang tahu? Wah, jadi hak itu adalah sesuatu yang melekat pada manusia dari kecil ya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, harus dikerjakan, dan tidak boleh ditinggalkan. Kira-kira nih, kewajiban dan hak itu ibarat apa anak-anak? Kewajiban dan hak itu kita ibaratkan sebagai sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara depan dan belakangnya. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca buku ya, baca teks yang berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman secara mandiri. Kemudian kalian pahami apa isi teks Rumahku Bersih dan Nyaman. Nah, setelah itu nanti kita akan lanjut ke sesi pembelajaran berikutnya. Setelah kalian memahami isi teks, sekarang Bu Guru minta kalian menuliskan hal-hal yang penting yang ada pada teks yang berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman. Kemudian, setelah kalian menuliskan hal-hal yang penting, jangan lupa pula kalian tuliskan kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam hak, dan kalian tuliskan pula kalimat-kalimat yang termasuk dalam kewajiban.
Nah, anak-anak, setelah kalian menuliskan kalimat-kalimat yang termasuk hak dan kalimat-kalimat yang termasuk kewajiban, sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 3 anggota. Nah, anak-anak, setelah kalian terbagi dalam kelompok, coba kalian amati kembali teks yang berjudul Rumahku Bersih dan Nyaman. Kemudian kalian diskusikan terkait kewajiban dan hak yang tercantum dalam kebersihan rumah dengan pemahaman kalian sendiri. Kemudian setelah diskusi selesai, silahkan nanti salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari kewajiban dan hak terhadap rumah sebagai tempat tinggal dan kalian telah mendiskusikannya, maka sekarang coba salah satu anak menceritakan tentang pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap rumah sebagai tempat tinggal. Ayo, siapa? Ada yang berani? Harus ada yang berani. Nanti salah satu bercerita tentang bagaimana pelaksanaan kewajiban di rumah. Apakah membantu seorang ibu? Apakah membantu mengasuh adik dan melaksanakan hak-hak yang lain? Ayo anak-anak yang cerdas pasti berani untuk mengemukakan pendapat, bercerita di depan kelas, ya? Ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran hak dan kewajiban. Guru akan menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban itu layaknya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan harus kita laksanakan seimbang. Kita mempunyai hak dan kita juga mempunyai kewajiban. Hak boleh kita laksanakan dan boleh tidak kita laksanakan. Tetapi kewajiban harus. Namanya suatu keharusan berarti harus, wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak. Begitu. Hak kita di rumah, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kita berhak mendapatkan makanan yang bergizi dan sehat dari orang tua kita. Kita berhak mendapatkan pakaian yang layak. Kita berhak mendapatkan kasih sayang di dalam rumah. Tetapi kita juga tidak lepas dari kewajiban sebagai anak yang membantu orang tua. Apalagi belajar dengan tekun karena sudah disekolahkan, ya. Kewajibannya apalagi berbakti kepada orang tua, terutama apabila di dalam rumah. Wajib apalagi nih? Wajib menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat di dalam rumah. Kita wajib membantu orang tua, misalkan menyapu, mengepel, mencuci piring, membantu masak, membantu ngurus adik kalau ibu lagi masak atau ibu lagi pegang pekerjaan lainnya. Jadi sebagai generasi milenial, generasi yang cerdas, generasi yang pintar, kalian harus seimbang antara hak dan kewajiban. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan, ya. Nah, sekarang jika kalian sudah memahami, kalian sudah mempelajari, kalian tadi sudah mendiskusikannya, dan kalian sudah bercerita tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam rumah sebagai tempat tinggal, maka ibu berharap kalian bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian penugasan, ya. Penugasannya cukup simpel. Coba kalian cari apa saja yang termasuk kewajiban yang ada di dalam rumah dan apa saja yang termasuk hak yang ada di dalam rumah yang harus kalian lakukan, gitu, sebagai suatu kewajiban atau hak yang mungkin kalian boleh lakukan atau kalian boleh tidak melakukan. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk menutup kegiatan
kegiatan pembelajaran kali ini, guru meminta salah satu siswa memimpin doa. Kita tutup pembelajaran dengan doa, dengan mempelajari pembelajaran hari ini, materi kali ini. Ibu berharap juga kalian dapat menerapkannya, dan Ibu berharap kalian harus lebih bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan kita tempat tinggal yang layak. Kita masih tinggal bersama orang tua kita tinggal di tempat yang layak, kita tidak kedinginan, kita tidak kepanasan, kita tidak tidur di tempat yang kotor, kita tidak terkena sinar matahari, ya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Mari silahkan salah satu memimpin doa. Berdoa selesai. Saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan kalian. Tetap semangat dalam pembelajaran daring ini dan jarak jauh, walaupun banyak sekali tantangan yang harus kalian hadapi, tetapi kalian tidak boleh menyerah. Kalian harus terus semangat dan berjuang untuk cita-cita yang akan kalian wujudkan. Semangat anak-anakku, terima kasih sudah menyaksikan, sudah memperhatikan, sudah memberikan partisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Ibu Jihan ucapkan terima kasih. Ujian tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa anak-anakku.